Dalam kunjungan hari kedua ke Turki, Presiden Jokowi menunaikan salat tahiyatul masjid di masjid terbesar dan termegah di kota Ankara, Turki, Masjid Kocatepe. Masjid tersebut terletak di kawasan yang memungkinkan pengunjungnya bisa melihat pemandangan dari segala penjuru kota. Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi Masjid Kocatepe. Masjid berkapasitas 24.000 orang ini memiliki menara tertinggi di dunia. Presiden Jokowi disambut President of the Presidency of Religious Affairs Turki, Mehmet Görmez, sebelum menunaikan salat tahiyatul masjid. Presiden dan rombongan berada di kompleks masjid sekitar 40 menit. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah ditunggu masyarakat Indonesia yang tinggal di Turki. Mereka menyempatkan diri untuk hadir ke Masjid Kocatepe agar bisa bertemu dan melihat lebih dekat Presiden Jokowi. Presiden pun menyalami dan berinteraksi singkat dengan mereka. Presiden Joko Widodo direncanakan akan bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Turki. Dalam pertemuan tersebut, Presiden akan menandatangani nota kesepahaman dalam bidang perdagangan dan kesehatan. Presiden Jokowi akan melaksanakan 8 agenda dalam kunjungan kerjanya di Turki. Setelah melakukan penandatanganan nota kesepahaman, Presiden akan menerima sejumlah CEO Turki yang bergerak di bidang pertanahan, industri perkapalan dan energi. Tak hanya itu, Presiden juga akan menghadiri pertemuan terbatas dengan 25 CEO Turki di Hotel JW Marriott Ankara, Turki. Seperti diketahui, neraca perdagangan Indonesia-Turki mengalami surplus, di mana ekspor Indonesia sebesar 1 miliar dolar Amerika, sedangkan impor Indonesia-Turki sebesar 300 juta dolar Amerika. Acara resmi akan mulai dengan penyambutan kenegaraan oleh Presiden Turki dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan yang sifatnya lebih terbatas, yaitu pertemuan tet-a-tet, empat mata, tet-a-tet itu artinya empat mata, yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral secara luas. Setelah itu Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki. Kunjungan kenegaraan ini merupakan kunjungan balasan dan untuk memantapkan kerjasama bilateral kedua negara. Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Bandara Esenboga, Havaliani, Ankara pada pukul 19.30 Rabu waktu setempat. Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo turun dari pesawat kepresidenan Indonesia 1 disambut oleh pasukan Turki, Duta Besar Indonesia untuk Turki Wardana, Atase Pertahanan Kolonel Laut Yusriandi Ginting dan Deputi Perdana Menteri Turki Nurettin Canikli. Ada 3 agenda yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral Indonesia-Turki, yakni kerjasama di bidang ekonomi, industri strategis, serta pemberantasan terorisme. Ada sejumlah agenda selama kunjungan Presiden Joko Widodo di kota Ankara, Turki untuk hari ini. Seluruh agenda tersebut akan dijalankan selama 1 hari sebelum berangkat menuju Jerman sore nanti. Dan berikut laporan video jurnalis Metro TV Syahdam Ar-Rahman dari kota Ankara. Selama di Ankara, Presiden memiliki sejumlah agenda. Tercatat ada 8 agenda yang akan dilaksanakan Presiden pada hari ini, yaitu pertama mengunjungi museum Presiden pertama Turki, yaitu Kemal Atatürk. Di sini Presiden akan memberikan karangan bunga. Yang kedua dilanjutkan dengan mengunjungi masjid. Yang kedua dengan mengunjungi masjid ke Kocatepe. Ketiga, acara resmi akan dimulai dengan penyambutan kenegaraan oleh Presiden Turki, di mana yang sifatnya lebih terbatas, yaitu 4 mata, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral secara luas. Setelah itu akan ada penandatanganan nota kesepahaman. Ada 2, yang pertama kerjasama di bidang kesehatan, dan kedua peluncuran negosiasi Indonesia-Turki Comprehensive Economy Partnership. Setelah itu Presiden akan memberikan statement atau pernyataan pers bersama dan diikuti dengan jamuan kenegaraan. Presiden akan melakukan one-on-one meeting, ini adalah pertemuan bisnis. Ada 3 pertemuan yang akan dilakukan oleh Presiden. Yang ke-8, Presiden akan bertemu dengan kalangan bisnis yang lebih luas.
Ada 3 agenda besar yang akan dibahas dalam kunjungan kenegaraan pada kali ini, yang merupakan juga lanjutan kerjasama di mana sebelumnya Presiden Erdogan yang berkunjung ke Indonesia pada 2015 lalu. Ada 3 agenda, yaitu kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama di bidang industri strategis, serta penanganan teroris. Rencananya sore pada pukul 18.00 waktu Indonesia. Rencananya sore hari pada pukul 18.00 waktu Ankara, Presiden akan diagendakan terbang. Rencananya sore hari pada pukul 18.00 waktu Ankara, Presiden akan terbang menuju Hamburg, Jerman guna menghadiri konferensi tingkat tinggi G20. Dari Ankara, Turki, Syahdam Ar-Rahman, Metro. Hari ini dipanggil oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung untuk diperiksa atas kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile Aid Telekom. Ya, untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Marcelina Gita dari Kejaksaan Agung Jakarta. Gita, apakah Haritanu sudah datang di Kejaksaan Agung? Haritanu Sudibyo memenuhi panggilan dari penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile Aid. Tadi Haritanu Sudibyo tiba di Jampitsus Kejaksaan Agung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat didampingi dengan kuasa hukumnya yakni Hotman Paris Hutapea. Hari ini adalah pemanggilan kedua untuk Haritanu Sudibyo setelah sebelumnya pada beberapa waktu lalu pemanggilan pertama ditujukan kepadanya. Sebenarnya untuk informasi bahwa penyidikan kasus Mobile Aid sempat digugurkan dalam pra-peradilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan kedua tersangka dalam kasus ini yakni mantan Direktur PT Mobile Aid Antoni Chandra Kartawira dan Direktur PT Jaya Nusantara Komunikasi Hari Jaya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Hakim memutuskan bahwa Kejaksaan Agung tak berhak untuk menyidik kasus restitusi pajak PT Mobile Aid. Alasan pengadilan yang berwenang menangani adalah otoritas dari perpajakan. Namun dari Kejaksaan Agung, bahkan Jaksa Agung HM Prastio sempat menilai bahwa sebenarnya masih ada fakta yang terlewat oleh hakim jika Kejaksaan bukan menangani persoalan dari pajaknya, namun sebenarnya yang ditangani adalah kasus korupsi restitusi pajak tersebut. Dan kemudian Kejaksaan juga berpendapat bahwa ada dugaan korupsi, ada manipulasi, dan juga ada transaksi fiktif. Untuk itu, setelah digugurkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pra-peradilannya, Kejaksaan Agung kembali menerbitkan surat perintah penyidikan atas kasus ini. Ade. Ya, Gita, lalu seperti apa sebetulnya kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile Aid Telekom ini? Dalam penyidikan waktu lalu sebelum pra-peradilan ini digugurkan, dari pihak Kejaksaan Agung menilai bahwa ada transaksi fiktif antara PT Mobile Aid dengan PT Jaya Nusantara pada rentang waktu 2007 hingga 2009. PT Mobile Aid pada saat itu mengerjakan proyek pengadaan ponsel berikut dengan pulsa dengan nilai transaksi mencapai 80 miliar rupiah. Namun PT Jaya Nusantara Komunikasi yang ditunjuk sebagai distributor pengadaan, namun perusahaan tersebut tak mampu untuk membeli barang dalam jumlah tersebut. Untuk itu diduga ada transaksi yang direkayasa seolah-olah terjadi perdagangan dengan membuatkan invoice sebagai fakturnya. Dan pada pertengahan 2008 PT Jaya Nusantara Komunikasi menerima faktur pajak PT Mobile Aid dengan total senilai 114 miliar rupiah. Faktur pajak ini diterbitkan agar seolah-olah terjadi transaksi pada dua perusahaan, dan faktur pajak pun kemudian digunakan PT Mobile Aid untuk mengajukan kelebihan pembayaran atau restitusi pajak kepada negara melalui KPP di Surabaya pada 2009 agar perusahaannya ini masuk ke dalam bursa Jakarta, sehingga PT Mobile Aid pada saat itu menerima restitusi pajak dari negara. Namun sejauh ini dalam penyelidikan yang baru kembali dibuka oleh pihak penyidik dari Jampitsus Kejaksaan Agung, belum ada tersangka yang ditetapkan atas penyidikan baru ini. Dan tadi sempat dikemukakan oleh kuasa hukum dari Haritanu Sudibyo yang menyatakan bahwa sebenarnya untuk restitusi pajak ini kewenangannya bukan pada Kejaksaan Agung, sehingga nanti masih akan diperdalam lagi apa saja sebenarnya yang ditanyakan oleh pihak penyidik kepada Haritanu Sudibyo dalam pemeriksaan keduanya kali ini.
Ade. Baik, Marsalina Gita melaporkan langsung dari Kejaksaan Atau Polisi Bandara Samratulangi Manado pada Rabu pagi. Pihak Angkasa Pura I Manado menyatakan akan tetap menempuh jalur hukum. General Manager Angkasa Pura I Manado, Erik Susanto, mengatakan kasus kekerasan terhadap sekuriti Bandara Samratulangi tetap berlanjut di kepolisian. Pelaku pemukulan diduga istri seorang jenderal polisi yang berdinas di Mabes Polri. Menurut Kapolres Manado, Kombes Pol Hisar Sialagan, laporan sudah diterima dan akan diproses tanpa memandang siapa pelaku atau korban. Kasus ini sebelumnya dilaporkan di Polsek Bandara, namun saat ini telah diambil alih oleh Polres. Setelah dimintai keterangan, penumpang kelas bisnis Batik Air berinisial JW itu baru bisa melanjutkan perjalanan pada penerbangan berikutnya. Bahwa berkenaan dengan apapun yang menyebabkan gangguan keselamatan penerbangan, tentunya setiap orang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga keberangkatan yang bersangkutan itu terpaksa kami tunda. Karena kita harus memastikan bahwa penumpang yang berangkat dari Manado ke destinasi tujuan, kita pastikan aman untuk keselamatan penerbangan. Dan kami telah menerima 2 laporan polisi dari petugas bandara, dari Aviation Security AFSEC, dan kita sudah periksa juga korban dengan meminta keterangan dan membuatkan BAP. Besok juga kita akan proses cepat untuk melengkapi alat-alat bukti. Seperti tugas Aviation Security Bandara Samratulangi Manado. Ya, berikut kita simak penuturan korban Elizabeth Wehanto. Kalau menurut saya sudah melakukan seperti yang sesuai prosedur. Kalau mungkin ibunya kurang senang, saya juga kurang tahu. Tapi saya bisa pastikan bahwa sikap saya waktu itu sangat-sangat profesional, memperlakukan selayaknya penumpang. Saya tidak menganggap dia penumpang ini dengan status sosialnya. Yang pasti semua penumpang berhak kami periksa. Ibu itu ngomong apa? Katanya saya berlaku tidak sopan. Saya sama teman saya berlaku tidak sopan. Tapi saya bisa pastikan saya berlaku profesional. Penamparan terhadap petugas Aviation Security Bandara Samratulangi Manado menyita perhatian masyarakat luas. Apalagi korban dan pelaku sama-sama perempuan dan terjadi di area publik. Video penamparan petugas Aviation Security Bandara Samratulangi Manado oleh seorang calon penumpang langsung menjadi viral di sejumlah media sosial sejak diunggah Menteri Perhubungan Budi Karya melalui akun Twitternya. Dalam video berdurasi 12 detik ini, tampak jelas seorang calon penumpang wanita mengamuk karena diminta petugas untuk mencopot jam tangannya saat pemeriksaan melalui X-ray Bandara Samratulangi Manado. Pemeriksaan seperti ini sudah menjadi prosedur standar keamanan yang berlaku di semua bandara. Namun bukannya membuka jam tangan, penumpang yang diketahui akan menaiki pesawat Batik Air menuju Jakarta ini justru menampar petugas bandara. Insiden penamparan yang terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 7:46 waktu Indonesia Tengah langsung direspon Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui akun Twitternya. Dalam kicauannya, Budi Karya sangat menyayangkan sikap arogansi penumpang tersebut kepada petugas Aviation Security dan meminta agar kasus ini segera diproses secara hukum. Tim Liputan Metro TV. Penumpang, personil pesawat dan barang bawaan yang hendak diangkut ke pesawat sudah berlaku sejak tahun 2010 lalu. Prosedur pemeriksaan itu sudah diatur dalam Peraturan Ditjen Perhubungan Udara tahun 2010 dan Surat Edaran setelah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 127 tahun 2015 terbit. Peraturan tersebut menyatakan setiap penumpang, personil udara, dan orang perorangan wajib melepas jaket, ikat pinggang, jam tangan, dan mengeluarkan semua barang yang mengandung unsur logam dan meletakkan ke dalam wadah yang disediakan dan diperiksa melalui X-ray. Pemeriksaan secara fisik juga dilakukan terhadap semua calon penumpang atau personil pesawat dengan cara meraba dan melakukan atau melalui metal detektor. Pemeriksaan seperti ini dilakukan berlapis sejak check-in hingga saat boarding. Peraturan tersebut dikeluarkan demi keselamatan keamanan penerbangan nasional.